Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini yang saya hormati Al Ustadz Bahrul Ulum selaku dosen mata kuliah Sirah Nabawiyah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir, waktu dan terjadinya perang Bani Nadir. Bahwasanya para ulama ahli sirah berbeda pendapat mengenai kapan terjadinya perang Bani Nadir ini dan kapan waktu terjadinya perang Bani Nadir. Bahwasanya ada dua pendapat mengenai waktu dan terjadinya perang Bani Nadir. Yang pertama, bahwasanya perang Bani Nadir ini terjadi setelah 6 bulan perang Badar dan sebelum perang Uhud. Jadi perang Bani Nadir ini di tengah-tengah. Pertama setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud. Perang Badar, perang Bani Nadir, baru perang Uhud. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya perang Bani Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijrah dan setelah perang Uhud. Ini pendapat yang kedua. Terjadi perang Bani Nadir ini setelah perang Uhud. Kemudian latar belakang terjadinya perang Bani Nadir ini, bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi orang-orang Yahudi dari Bani Nadir untuk mereka itu mengganti rugi atau dayet, mengganti rugi untuk keluarga dari 2 orang Bani Kilab, yang mana mereka itu terbunuh secara tidak sengaja oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut menyanggupi atau sanggup untuk membayar ganti rugi tersebut, untuk membayar dayet. Akan tetapi orang-orang Yahudi tersebut malah berkhianat. Orang-orang Yahudi tersebut malah merencanakan sesuatu, merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah mengetahui hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut berkhianat dan ingin merencanakan pembunuhan terhadapnya. Rasulullah SAW langsung bergerak untuk selesaikan masalah ini, bahwasanya tadi itu rencana orang-orang Yahudi terhadap pembunuhan Nabi itu, bahwasanya salah satu orang Yahudi itu berada di atas rumah, kemudian melemparkan batu dari atas, batu yang besar, sehingga melemparkan batu tersebut kepada Nabi Muhammad. Ini rencananya. Akan tetapi rencana tersebut sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak tinggal diam, langsung bergerak menyuruh para sahabatnya dan mengirim pesan kepada orang-orang Yahudi. Pesan tersebut berbunyi bahwasanya, keluarlah kalian dari negeriku. Aku beri tempo 10 hari. Jika kalian tidak pergi dari kota ini, maka aku akan penggal kepala kalian. Bahwasanya ini pesan Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut awalnya sempat ingin pergi, sudah beres-beres, sudah persiapan untuk keluar dari kota Madinah. Tetapi ada beberapa orang Yahudi juga menghasut, sehingga orang-orang Yahudi Bani Nadir tidak jadi pergi. Setelah mengetahui hal ini, Nabi Muhammad menyuruh untuk para sahabatnya itu bersiap-siap untuk memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir yang tadi itu tidak mau keluar. Padahal sudah dikasih peringatan, sudah dikasih pesan oleh Nabi Muhammad dalam tempo 10 hari, jika tidak pergi maka akan dipenggal kepala orang-orang Yahudi tersebut. Setelah dikumpulkan para sahabat, kemudian datang ke tempat orang-orang Yahudi Bani Nadir, akhirnya
orang-orang Bani Nadir ini, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini mengaku menyerah, mengaku kalah atas peperangan ini. Sehingga setelah itu peperangan selesai dan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir pergi dari kota Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kisah perang Bani Nadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.